Om Swastiastu anak, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita masih pada menu insert, yaitu pada bagian ilustrasi dan fitur-fitur lainnya. Nah, adapun materi tentang ilustrasi kali ini, itu kita pantengin video berikut ini. Lanjut, kita masuk pada bagian ilustrasi. Ilustrasi di sini ada beberapa, yaitu pictures, shape, smart art, chart, dan screenshot. Nah, kita mulai dari bagian pictures dulu. Pictures ini artinya gambar, yaitu anak kalau ingin memasukkan gambar, anak-anak tinggal klik aja. Klik ini. Dan dia akan mencari gambar ya. Anggaplah anak-anak naruh gambarnya di mana, misalnya ini ya, poster ini. Anak tinggal klik aja, lalu klik insert. Nah, begini ya. Jadi gambarnya sudah masuk ke dalam kertas. Gitu ya. Dia anak boleh menggunakan insert ini kalau ingin menambahkan gambar. Tuh ya. Oke, Bapak hapus saja. Selanjutnya shape, yaitu membuat bentuk. Misalnya di sini ada banyak, anak-anak boleh memilih atau sesuai dengan tugas yang diberikan, misalnya dengan tanda panah. Anak tinggal membuat tanda panah gitu ya. Kalau ingin menggantinya gimana sih? Nanti menggantinya ada di bagian sini ya, ganti warna dan lain-lain, tapi nanti itu Bapak akan ajarin nanti ya. Kita masuk tab insert. Nah, anak boleh memilih sesuai kebutuhan tugas yang diberikannya. Misalnya ini, nah, ya. Jadi ini adalah bentuknya, sesuaikan dengan tugas yang diberikan. Oke, lanjut. Ini adalah smart art. Smart art ini biasanya juga hampir sama, yaitu menggunakan tabel. Kalau anak-anak ingin membuat peta konsep atau seperti apa, anak-anak boleh menggunakan ini ya. Contoh, Bapak klik sheet yang ini aja deh, yang ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Misalnya ini membuat peta konsep. Sini anggaplah membuat Bali. Nah, ini kan panahnya menurun. Nah, kalau Bali artinya di sini apa aja kabupatennya, ada Denpasar, di sini ada Badung, ada Gianyar, nah dan lain-lain sebagainya. Nanti peta konsepnya diturunin lagi, ini turun. Sini di Badung ada apa aja? Oh, ada Abian Semal, ada Bongkase. Nah gitu. Kalau di Denpasar ada apa aja? Oh, ada Ubung, ada Peguyangan, dan lain-lain. Ini hampir sama. Kalau anak-anak ingin membuat peta konsep, anak-anak boleh menggunakan smart art ini ya. Nah, smart art ini nanti anak-anak sesuaikan mau seperti apa peta konsepnya. Di sini ada banyak banget, anak bisa sesuaikannya. Nah, misalnya contoh nanti kalau anak-anak diberikan tugas
IPA oleh gurunya. Anak-anak membuat rantai makanan. Kalau membuat rantai makanan kan berarti anak perlu fitur rantai makanannya. Nah, di sini anak tinggal cari aja, pasti ada. Nah, ini. Nah, ini ya, sudah ada tanda panah. Misalnya si A makan si B, si B makan si C makan si D makan si E, dan si E makan si A lagi. Nah, ini peta konsep ini ya, rantai makanan. Itu ya. Di Smart Art ini anak bisa menggunakan fitur itu. Oke. Pak lewatkan. Selanjutnya masuk ke chart. Chart ini biasanya menggunakan untuk persentase ya. Misalnya ini deh, Pak membuat persentase tentang laki-laki dan perempuan yang ada di kelas, setiap kelas, gitu ya. Nah, di sini menggunakan ini ya. Nah, ini ya. Misalnya ini kelas ini anak tinggal ganti aja kategori ini. Misalnya ini kelas 71, 72, 73, 74. Nah, anak-anak bisa menandai yang series ini. Series ini kan biru warnanya, dan series 2 ini warna orange. Nah, anak bisa menggantinya. Series 1 anak ganti tulisannya dengan laki-laki. Series 2 anak ganti dengan tulisan perempuan. Jadi, di kelas 71 laki-lakinya lebih banyak ketimbang perempuan. Di 72 perempuannya lebih banyak ketimbang laki-laki. Kelas 73 laki-lakinya lebih banyak ketimbang perempuan. 74 laki-lakinya lebih banyak ketimbang perempuan. Berartinya ini adalah peta atau statistik gitu ya, chart, atau ini disebut dengan chart ya. Kalau anak mau membuat chart, anak boleh menggunakan ini ya. Dia ada di menu insert di fitur ilustrasi gitu ya. Nah, Bapak hapus. Nah, kalau ini jarang digunakan screenshot, sangat jarang. Kalau ini tidak pernah digunakan. Ini pun sama komen sama header ini nanti akan digunakan kalau anak-anak udah dewasa, membuat tulisan, membuat komik, membuat buku gitu ya. Nah, baru menggunakan ini ya. Ini nanti berhubungan dengan halaman setiap lembar tulisan kalian ya. Nah, kita masuk ke teks saja. Teks ini biasanya digunakan pada awal buku, tapi untuk anak-anak kelas 7 Bapak kira tidak perlu dipelajari dulu. Nah, kita masuk saja ke insert word ini. Nah, insert word ini seperti membuat tulisan yang indah gitu ya, membuat variasi-variasi tulisan lah gitu ya. Tapi kalau untuk bagian resmi ini jarang digunakan. Tapi kalau hanya untuk biar kelas anak membuat tulisan yang indah, anak boleh menggunakan ini ya. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke simbol. Simbol ini biasanya nanti digunakan untuk kalian yang jurusan IPA atau matematika. Nah, bisa menggunakan simbol ini ya. Anak bisa lihat. Nah, ini seperti apa aja simbolnya. Ini ada omega, ada banyak sekali ya. Ini tidak sama gitu ya. Ini kurang lebih simbolnya. Nah, banyak banget ya. Begitu juga dengan simbol ini ya. Simbol ini juga banyak sekali. Seperti ini.
Ini banyak sekali dan ini juga pun banyak. Anak boleh memilih sesuai rumus yang anak-anak ingin gunakan. Misalnya kalau anak-anak sudah dewasa menggunakan rumus, nah biasanya menggunakan. Oke, tadi itu adalah materi tentang fitur atau menu insert. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada menu page layout. Jadi pantengin video berikutnya ya anak-anak. Bye bye.